wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Nurwulandari dari kelas 1B. Di sini saya akan melakukan presentasi dengan mata kuliah biomonitoring. Materi yang saya akan jelaskan ada 4. Yang pertama adalah jenis-jenis biomonitoring. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Dalam melakukan pengukuran terhadap kualitas lingkungan, digunakan metode biomonitoring. Biomonitoring merupakan cara ilmiah untuk mengukur paparan manusia dengan alam maupun bahan kimia berdasarkan sampling dan analisis terhadap jaringan individu dan cairan. Bahan pemeriksaan berupa darah, urin, air susu ibu atau ASI, udara, rambut, kuku, lemak, tulang, dan jaringan lain. Teknik ini berdasarkan ilmu bahwa zat kimia yang memasuki tubuh manusia meninggalkan tanda yang menunjukkan paparan ini. Manfaat biomonitoring ini adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam berbagai cara. Data ini mendeteksi zat mana yang terdapat di lingkungan dan kadarnya. Bagaimana kadar dapat berubah dan bagaimana para populasi memiliki paparan tinggi terhadap zat tertentu. Berikut adalah macam-macam pemantauan biomonitoring. 1. Biomonitoring ambien untuk menilai risiko kesehatan. Monitoring ini digunakan untuk memonitor paparan eksternal dari bahan kimia untuk mengetahui beberapa kadar bahan kimia di dalam air, makanan, dan udara. Risiko kesehatan dapat diperkirakan atau diprediksi berdasarkan batas paparan lingkungan, misalnya threshold limit value, dan time weight average dari suatu paparan. 2. Biomonitoring paparan adalah pemantauan suatu bahan yang mengadakan penetrasi ke dalam tubuh dengan efek sistemik yang membahayakan. Biomonitoring suatu paparan dapat dipakai untuk mengevaluasi risiko kesehatan. Biomonitoring tersebut dilaksanakan dengan memonitor dosis internal dari bahan kimia. Sebagai contoh adalah jumlah dosis efektif yang diserap oleh organisme. Risiko terhadap kesehatan diprediksi dengan membandingkan nilai observasi dari parameter biologi dengan biological limit value atau biological exposure index. Yang ketiga ada biomonitoring health surveillance. Tujuan efek biomonitoring adalah memprediksi dosis internal untuk menilai hubungan dengan risiko kesehatan, mengevaluasi status kesehatan dari individu yang terpapar, dan mengidentifikasi tanda efek negatif akibat suatu paparan, misalnya kelainan fungsi paru. Dengan ketiga pendekatan tersebut, biomonitoring suatu paparan merupakan alat penilaian yang adekuat untuk suatu risiko kesehatan. Hal ini disebabkan oleh karena indeks biologi dari dosis internal berhubungan erat dengan efek negatif yang terjadi di dalam tubuh. Biomonitoring berhubungan dengan paparan bahan polutan yang masuk tubuh melalui saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan kulit. Harus dipertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi pengambilan dan penyerapan bahan kimia di dalam tubuh. Faktor pengaruh tersebut antara lain adalah variasi individu, beban kerja, kebiasaan hidup sehat, dan aktivitas kerja. Berbeda dengan monitoring ambien dan monitoring paparan, maka efek biomonitoring sesungguhnya bukan suatu aktivitas pencegahan. Jika ada tanda efek negatif, hal tersebut menunjukkan bahwa paparan bahan polutan atau kimia berkemampuan untuk merusak kesehatan. Pengertian dosis internal dibedakan bergantung pada pemilihan uji biologi dan kondisi. Bahan kimia yang baru saja masuk ke dalam tubuh disebut sebagai paparan baru.
Sedangkan bahan kimia yang sudah lama masuk tubuh disimpan di dalam bagian tubuh lainnya. Untuk sejumlah bahan kimia yang mengadakan interaksi dengan lokasi target diperlukan hubungan antara paparan eksternal, dosis internal, dan efek yang merugikan. Yang keempat ada biomonitoring zat organik. Akumulasi zat organik pada beberapa spesies mamalia merupakan bioindikator yang potensial untuk mendeteksi pencemaran lingkungan. Beberapa zat organik yang dipakai antara lain perubahan non-protein sulfihidril pada sel liver tikus sebagai indikator pencemaran pestisida. Yang kelima, ada biomonitoring limbah cair. Beberapa studi toksitas yang dipakai untuk menilai buangan limbah cair antara lain pemakaian bakteri dan pemakaian invertebrate. Yang keenam, ada pencemaran udara. Perubahan ambien atmosfer oleh adanya bahan pencemar udara akan dapat mempengaruhi kehidupan tanaman. Sebagai contoh adalah daun pinus dapat dipakai sebagai indikator pencemaran hidrokarbon alifatik. Yang ketujuh, ada biomonitoring asidifikasi. Perairan yang merupakan pH rendah akan bersifat asam. Keasaman atau asidifikasi perairan dapat dideteksi dengan memakai biota dalam perairan. Dalam keadaan pH rendah, maka logam besi dan manganes akan terdeteksi dalam perairan. Jenis-jenis biomonitoring. 1. Bioassessment Study. Bioassessment Study mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. Menurut Ziglio et al. Tahun 2006 mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Untuk lingkungan akuatik, bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari bahan air dengan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan. Dalam hubungannya dengan pengukuran biologis, bioassessment lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran dan habitat zona riparian bioassessment study. Bioassessment study mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. Tingkat organisasi kehidupan antara lain yaitu terdapat pada gambar di sini. Yang kedua, ada toxicity bioass. Toxicity bioass adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan. Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis, dan jika demikian, sejauh mana dampaknya. Toksitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau menggunakan molekul atau sel. Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi, pendekatan permodelan dapat digunakan untuk memprediksi toksitasnya berdasarkan sifat fisika kimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Lanjut ke materi kedua, yaitu avertebrata air. Avertebrata berasal dari bahasa Latin avertebrata atau invertebrata berasal dari bahasa Latin in yang artinya tidak dan vertebrata yang artinya tulang belakang. Jadi invertebrata adalah suatu istilah umum untuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Mencakup golongan Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, dan Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan Arthropoda. Berdasarkan dengan keberadaan rangka tubuh atau tulang belakang, biota perikanan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu invertebrata. Yang pertama ada filum Annelida. Cacing gelang atau Annelida adalah cacing yang bagian tubuhnya bersegmen. Annelida merupakan hewan tripoblastik yang sudah memiliki rongga tubuh sejati. Namun, Annelida merupakan hewan yang struktur tubuhnya paling sederhana. Ciri tubuh Annelida meliputi ukuran, bentuk, struktur, dan fungsi tubuh. Annelida memiliki 3 kelas, yaitu Oligochaeta, Polychaeta, dan
hirudinea. Yang kedua, ada filum arthropoda. Arthropoda atau organisme berbuku-buku bisa menjadi parasit. Filum arthropoda memiliki spesies yang paling besar, yaitu 75% dari hewan yang ada di seluruh tubuh. Arthropoda memiliki nama lain, yaitu hewan berbuku-buku. Arthropoda berasal dari bahasa Latin arthra artinya ruas, buku, segmen, dan podos artinya kaki, yang berarti merupakan hewan memiliki kaki beruas, berbuku, atau bersegmen. Tubuh arthropoda merupakan simetri bilateral dan tripoblastik selomata. Yang ketiga ada Coelenterata, adalah invertebrata yang memiliki rongga tubuh. Rongga tubuh berfungsi sebagai alat pencernaan. Golongan Coelenterata merupakan vertebrata yang sebagian besar hidupnya di laut. Ukuran tubuhnya merupakan yang paling besar, baik yang soliter maupun yang berbentuk koloni jika dibandingkan dengan invertebrata lainnya. Cara hidupnya yang melekat di dasar perairan disebut polio. Ada yang berenang bebas disebut medusa. Yang keempat, ada filum Echinodermata. Echinodermata adalah filum hewan terbesar yang tidak memiliki anggota yang hidup di air tawar atau darat. Echinodermata merupakan hewan berkulit duri dan memiliki sistem sirkulasi air yang unik. Klasifikasi Echinodermata adalah Asteroidea, Holoturoidea, Echinodea, Opiuroidea, Crinoidea. Yang kelima ada filum Mollusca. Mollusca adalah hewan tripoblastik selomata yang bertubuh lunak. Berdasarkan bentuk tubuh, bentuk dan jumlah cangkang, serta beberapa sifatnya, filum Mollusca dibagi menjadi 8 kelas, yaitu Chaetodermapora, Neomenipora, Monoplasopora, Polyplasopora, Gastropoda, Pelesopoda, Scapopoda, dan Cephalopoda. Yang keenam ada filum Porifera. Filum Porifera adalah hewan multiseluler yang paling sederhana. Porifera adalah hewan yang memiliki tubuh yang cukup sederhana. Hewan ini biasanya hanya memiliki ukuran tubuh sekitar 1-2 cm. Selain memiliki pori-pori mikroskopis pada tubuhnya, Porifera juga memiliki ciri khusus berupa sistem kanal atau sistem saluran air yang berfungsi sebagai tempat bersirkulasinya air di dalam tubuhnya. Yang ketujuh ada filum Platyhelminthes atau cacing pipih, adalah filum dalam kerajaan Animalia. Platyhelminthes adalah ada yang hidup bebas di air tawar, air laut, atau tempat yang lembab dengan cara memakan sisa-sisa organisme dan tumbuhan atau hewan kecil. Ada cacing yang hidup sebagai endoparasit atau parasit di dalam tubuh inang, misalnya pada manusia, sapi, babi, anjing, kucing, burung, katak, siput air, dan ikan. 8. Ada filum Nemathelminthes, adalah cacing benang yang mencakup berbagai cacing gilik. Nemathelminthes adalah cacing yang berbentuk bulat panjang. Cacing ini dapat hidup di tanah lembab, air tawar, air asin, dan berparasit pada hewan atau manusia. Karena cacing ini hidup sebagai parasit pada makhluk hidup yang bersifat merugikan kehidupan manusia. Selanjutnya ada vertebrata. Ada kelas Chondrichthyes atau ikan bertulang rawan, adalah ikan berahang yang mempunyai sirip berpasangan, lubang hidung berpasangan, sisik jantung beruang 2, dan rangka yang terdiri atas tulang rawan, bukan tulang sejati. Mereka dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu Elasmobranchi, Euporidansky, dan Holocephai. Kelas Agnatha. Agnatha atau hewan tidak berahang adalah salah satu superkelas dari Craniata. Walaupun hidup di air, Agnatha tidak dapat dikatakan sebagai ikan secara biologi karena tidak berahang. Siripnya tidak berpasangan dan rangka tubuhnya tersusun dari tulang rawan.
Kelas reptil. Reptilia dalam bahasa Latin reptil artinya melata, memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Sisik berfungsi mencegah kekeringan. Ciri-ciri lain yang dimiliki oleh sebagian besar reptil adalah anggota tubuh berdiri 5, bernafas dengan paru-paru, jantung berulang 3 atau 4, menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya, fertilisasi secara internal, menghasilkan telur. Reptilia dibagi menjadi 4 ordo, yaitu Ordo Chelonia, Rhynchocephalia, Squamata, dan Crocodilia. Kelas Aves. Aves memiliki suhu badan homoiderm, memiliki tubuh berbulu yang membentuk sayap dan digunakan untuk terbang, tulang berongga sehingga ringan, berkembang biak secara bertelur atau ovipar, dan pembuahan di dalam tubuh. Telur Aves bercangkang dan memiliki kuning telur yang besar. Hewan ini bernafas dengan paru-paru dan memiliki pundi-pundi udara yang membantu pernapasan saat terbang. Kelas Mamalia. Ciri khas dari mamalia adalah kelenjar susu. Susu dihasilkan oleh kelenjar mama yang terdapat di daerah perut atau dada. Mamalia disebut juga hewan menyusui karena yang menyusui anaknya. Tubuh mamalia tertutup oleh rambut yang berfungsi sebagai insulasi yang memperlambat pertukaran panas dengan lingkungan. Sehingga indera peraba antara lain adalah kumis, sebagai pelindung dari gesekan maupun sinar matahari, sebagai penyamar atau pertahanan untuk melindungi dari mangsa, dan sebagai penciri kelamin. Mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan ini memiliki suhu tubuh homoiderm dan bernafas dengan paru-paru. Mamalia memiliki otak yang lebih berkembang dibanding dengan hewan vertebrata lainnya. Macam-macam ordo hewan mamalia yaitu Ordo Insectivora, Ordo Pallidata, Ordo Chiropetra, Ordo Marsupilia, Ordo Proboscidae, Ordo Artidae. Perikanan berdasarkan sifat-sifatnya dan cara hidupnya. 1. Plankton. Plankton terdiri dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan laut. Ukurannya kecil. Walaupun termasuk sejenis benda hidup, plankton tidak mempunyai kekuatan untuk melawan arus air pasang atau angin yang menghanyutkan. Kedua, ada nekton. Nekton adalah kelompok organisme yang tinggal di dalam kolam air, baik di perairan air tawar maupun laut. Kata nekton diberikan oleh Ernest Haeckel tahun 1890 yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti berenang. Ilmunya disebut nektologi, dan orang yang mendalami ilmunya disebut nektologis. Nekton adalah hewan-hewan laut yang dapat bergerak sendiri ke sana kemari seperti ikan bertulang rawan, ikan bertulang sejati, penyu, ular laut, dan mamalia laut yang kesemuanya termasuk vertebrata. Ketiga, dan Neuston. Neuston adalah istilah untuk organisme yang mengapung di atas air atau tinggal tepat di bawah permukaan. Neuston terkadang hanya mengandalkan tegangan permukaan air untuk mempertahankan posisinya mengapung di atas permukaan air. Yang keempat, ada perifiton. Perifiton adalah kumpulan jasad rendik hewan atau maupun tumbuh-tumbuhan yang hidup menetap di sekitar epifiton dalam perairan tawar. Sebagian besar perifiton berupa amuba, cacing rotaroria, dan udang renik. Yang kelima, ada bentos. Bentos merupakan hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas atau di bawah dasar laut atau pada wilayah yang disebut zona bentik maupun dasar daerah tepian. Selanjutnya, materi ketiga yaitu ekosistem air tawar dan air laut. Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme yang lainnya serta kondisi lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan abiotik. 1. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Pada pokoknya, makhluk hidup dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu, misalnya golongan manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup berdasarkan ukurannya digolongkan menjadi mikroorganisme dan makroorganisme. Manusia merupakan faktor biotik yang mempunyai pengaruh terkuat di bumi ini, baik dalam pengaruh memusnahkan dan melipatkan atau mempercepat penyebaran hewan dan tumbuhan, berdasarkan peran dan fungsinya. Makhluk hidup dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumer, dan dekomposer. Yang kedua, ada biotik adalah
istilah yang biasa digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau benda-benda mati. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Secara terperinci, komponen abiotik merupakan keadaan fisik dan kimia di sekitar organisme yang menjadi medium dan substrat untuk menunjang berlangsungnya kehidupan organisme tersebut. Beberapa contoh komponen abiotik adalah air, udara, cahaya matahari, tanah, topografi, dan iklim. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut merupakan salah satu jenis ekosistem di bumi yang dikenal juga dengan ekosistem bahari. Ekosistem air laut ini merupakan ekosistem yang berada di perairan laut. Ekosistem air laut terdiri atas beberapa ekosistem lainnya, yakni ekosistem perairan dalam, pantai pasir dangkal atau bitarol, dan pasang surut. Ekosistem air laut didominasi oleh perairan asin yang sangat luas dan merupakan ekosistem yang menjadi tempat tinggal berbagai biota laut mulai dari hewan bersel satu, mamalia, invertebrata, hingga tanaman-tanaman lain seperti alga, terumbu karang. Klasifikasi ekosistem air laut meliputi ekosistem estuari. Ekosistem ini berada di wilayah percampuran antara sungai dan air laut. Cahaya matahari pun masih dapat masuk ke dalamnya. Di dalam ekosistem estuari terdapat ekosistem hutan mangrove dan ekosistem padang lamun. Yang kedua adalah zona intertidal. Zona intertidal dikenal juga sebagai tepi pantai atau pantai, adalah daerah di atas permukaan air di rendah pasang dan di bawah air pada saat pasang. Daerah ini mencakup beberapa jenis habitat dengan berbagai jenis kehidupan seperti sea star, bulu babi, dan banyak spesies karang. Terkadang disebut sebagai zona litoral, meskipun itu dapat didefinisikan sebagai wilayah yang luas. Yang ketiga ada zona neritik, adalah zona neritik merupakan bagian dari laut yang mempunyai tingkat kedalaman sekitar 200 meter, sehingga masih dapat ditembus oleh cahaya matahari hingga ke bagian dasar. Zona neritik ini merupakan zona yang banyak dihuni oleh berbagai jenis tumbuhan ganggang, lalu rerumutan laut, dan juga berbagai jenis ikan. Di zona neritik ini kita akan menemukan suatu ekosistem lainnya yang lebih kecil, yakni ekosistem terumbu karang, ekosistem pantai batu, dan ekosistem pantai lumpur. Ketiga ekosistem tersebut disebut juga sebagai jenis dari ekosistem pantai pasir dangkal atau zona neritik ini. Yang keempat ada zona oceanic, merupakan wilayah ekosistem air laut yang lepas, yang mana kedalamannya sangat dalam. Saking dalamnya zona ini sampai terlihat gelap. Zona oceanic ini dibedakan menjadi dua macam, yakni zona batial dan juga abyssal. Zona batial merupakan zona yang memiliki kedalaman 200 hingga 2000 meter. Zona abyssal ini sedangkan zona abyssal merupakan zona yang sama sekali tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Zona abyssal ini dihuni oleh binatang-binatang predator, detritivor atau pemakan sisa organisme, dan juga pengurai. Selanjutnya ada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar adalah ekosistem yang airnya memiliki kadar garam yang rendah. Ekosistem air tawar biasanya berada di daratan. Ekosistem air tawar memiliki banyak manfaat kepada masyarakat, antara lainnya sebagai sumber irigasi bagi pertanian. Klasifikasi air tawar meliputi air mengalir atau lotik. Adalah ekosistem yang terdapat air mengalir di dalamnya, baik secara lambat ataupun cepat. Beberapa contoh ekosistem air lotik yang sering dijumpai adalah parit, air terjun, selokan, atau sungai. Ciri-ciri dari ekosistem ini adalah airnya yang mengalir dan kadar oksigen terlarut yang sangat tinggi. Jenis aliran yang terdapat dalam ekosistem ini juga menentukan komposisi komponen biotik yang hidup dalam ekosistem tersebut. Aliran air sendiri bergantung pada topografi dan besarnya tempat air mengalir. Ekosistem ini juga terdapat beberapa organisme yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu mempunyai alat kait atau penghisap. Yang kedua, bentuk tubuhnya yang lebih pipih. Yang ketiga, umumnya organisme yang hidup di ekosistem ini memiliki kecenderungan untuk berenang melawan arus. Yang keempat, insekta dan larva memiliki bentuk yang mirip dengan telur, di mana bentuk bagian depan terlihat bulat dan di bagian depan dan belakang.
Yang kedua ada air tenang atau lentik. Adalah bentuk suatu ekosistem perairan yang aliran atau arus airnya tidak memegang peranan penting dalam sistemnya. Hal ini dikarenakan aliran air tidak begitu besar memberikan dampak terhadap keberlangsungan hidup organisme yang ada di dalamnya. Faktor penting yang mempengaruhi ekosistem ini adalah pembagian wilayah airnya. Pembagian ini sangat berpengaruh terhadap lapisan tanah ekosistem itu sendiri. Sebagai contoh, perairannya adalah danau, rawa, dan kolam yang memiliki karakteristik yang berbeda walaupun mereka digolongkan sebagai perairan lentik. Pembagian wilayah air tersebut dibagi berdasarkan keberadaan sinar matahari. Lapisan tersebut adalah litoral, limnetik, dan profundal. Pada lapisan litoral, cahaya matahari banyak masuk ke dalam perairan. Sedangkan pada lapisan limnetik, intensitas cahaya masuk mulai berkurang sehingga tidak dapat organisme yang bertahan hidup. Lapisan profundal adalah lapisan yang di mana intensitas cahaya matahari tidak dapat masuk, sehingga di dalam lapisan ini hanya terdapat mikroba pengurai yang menggunakan oksigen terlarut untuk menguraikan bangkai yang telah mati. Selanjutnya, materi keempat yaitu biomarker. Biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikatif yang terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sentinel, serta indikator ekologi. Misalnya, keanekaragaman spesies biomarker menjadi dasar untuk biomonitoring dan bioindikator modern dalam mencoba membangun hubungan antar tingkat biologis indikatif yang berbeda. Biomarker dikategorikan menjadi 3, yaitu biomarker paparan, yaitu substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Biomarker paparan ini digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan status penyakit. Yang kedua ada biomarker efek, yaitu perubahan terukur dari biokimia, struktural, fungsional, dan perilaku, dan lain-lain dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang mapan atau potensial. Yang ketiga, ada biomarker kerentanan, yaitu penanda kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Kemudian, paparan dan biotransformasi. Terdapat 3 jalur paparan utama adalah inhalasi, paru-paru kulit, dan gastrointestinal. Setelah memasuki tubuh, zat kimia dan metabolitnya dapat didistribusikan di antara kompartemen tubuh menjalani berbagai modifikasi biotransformasi dan menyebabkan perubahan dan penyakit yang fungsional. Contoh biomarker yang dipelajari dalam laboratorium adalah 1. Metallothioneins adalah logam berat yang beracun yang kaya akan sistein dan bersifat protein sitosolik. Tingkat konsentrasi MTS dapat berkolerasi dengan akumulasi fraksi ion logam beracun seperti tembaga atau kadmium dalam jaringan hewan. Selain itu, konsentrasi metallothionein dalam moluska dapat bervariasi karena dipengaruhi oleh polutan non-metalik. Yang kedua, ada malonedialdehyde atau MDA adalah produk peroksidasi lipid karena produksi oksiradikal yang berlebihan dalam sel setelah paparan kontaminan atau stres karena kondisi alam. Peroksidasi lipid dianggap sebagai fitur penting dalam cedera seluler. Yang ketiga ada glikogen, adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Glikogen telah terbukti memberikan respon yang cukup baik terhadap situasi kontaminasi kompleks dan difusi. Yang keempat ada asetilcholinesterase atau ACHE, adalah enzim yang penting untuk transmisi impuls saraf yang tepat.
pengurangan atau penghambatan aktivitas enzimatik ini telah digunakan untuk mendeteksi dan mengukur efek biologis organofosfor dan karbamat di perairan laut. Selanjutnya ada kriteria biomarker, yaitu pertama, biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksitas. Yang kedua, biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau kelas kontaminan tertentu. Yang ketiga, biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Dan yang terakhir, ada identifikasi variabilitas non-toksikological yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor biotik. Selanjutnya ada matrik biologi. Media biologis tersedia dalam berbagai jenis, yaitu urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan lain-lain. Matriks yang tepat tergantung pada jenis biomarker dan jenis kimianya. Ekotoksikologi adalah studi tentang efek bahan kimia beracun pada organisme biologis, terutama pada tingkat populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Ekotoksikologi adalah bidang multidisiplin yang mengintegrasi toksikologi dan ekologi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.